Pemirsa, berdasarkan data dari Lembaga Survei Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik LSP2KP Banjarmasin, elektabilitas paslon nomor urut 2 Ibnu Sina Arifinoor menempati urutan tertinggi yakni 46,6%. Berdasarkan data Lembaga Survei Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik LSP2KP Banjarmasin, elektabilitas paslon nomor urut 2 Ibnu Sina Arifinoor menempati urutan paling tinggi, yakni 46,6%. Data ini diperoleh setelah melakukan penelitian selama 2 pekan. Setelah paslon Ibnu Sina, urutan kedua yakni paslon Ananda Mustafa Zakir dengan perolehan 20,2%. Selanjutnya paslon Hairul Saleh Habib Ali dengan perolehan 4,2%. Dan terakhir Haris Maki Ilham Nur dengan perolehan 3,6%. Sementara sisanya 25,4% pemilih masih merahasiakan dan tidak memilih. Kepada awak media, pengamat politik Profesor M. Uhaib As'ad menyebut survei ini tidak terkait paslon manapun. Pihaknya juga meyakinkan timnya di lapangan yang dikerahkan terdiri dari 15 orang mahasiswa di Banjarmasin. Mahasiswa adalah insan yang netral dan dalam kampus masing-masing juga melarang mahasiswanya terlibat dalam politik. Dan pada intinya survei ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dosen Uniska ini juga menyatakan alasan Ibnu Arifin paling unggul dalam survei lantaran paslon ini seorang incumbent dan memiliki jiwa pemimpin yang tidak dimiliki calon lain, serta memiliki jaringan cukup kuat yang bisa mempengaruhi masyarakat. Incumbent itu sudah diuntungkan, satu karena dia sudah memiliki namanya political advertising, yaitu pemasaran politik itu sudah jauh-jauh hari dari start jadi wali kota atau bupati atau gubernur. Secara teori itu sudah sebetulnya walaupun tidak diucapkan ini sebagai bentuk pemasaran politik, tetapi karena dia seorang pejabat maka dia punya namanya added value, punya nilai lebih sebagai incumbent. Dia menguasai infrastruktur politik. Dia sudah memiliki jaringan infrastruktur kekuasaan ke daerah. Dan karena dia pejabat tentu saja lebih popularitas. Sementara itu manajer LSP2KP Didi Ahmadi menyatakan survei ini diambil dari 500 sampel yang dilakukan selama 2 pekan. Kategori yang diambil sampel mulai dari gender, agama, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Bahkan kedudukan tertinggi Ibnu Arifin kemungkinan tidak akan berubah karena angka kepastian pemilih Ibnu Arifin ketika ditanya rata-rata hampir 90%. Bisa dipastikan akan memilih paslon nomor urut 2. Kedudukan tertinggi paslon Ibnu Arifin ini bisa disebut mendekati posisi kategori matahari tunggal karena nilai presentasinya kurang dari 5%, sudah 50%. Angka kepastian pilihan, hampir rata-rata pemilih Ibnu Sina itu lebih dari 90% itu ketika ditanya apakah pilihannya sudah pasti, itu memastikan pilihannya, tidak meragukan, bukan berubah. Jadi Ibnu Sina menurut saya serendah-rendahnya berdasarkan temuan data survei kami itu di angka 40%. Ibnu Sina ini mendekati paslon yang masuk dalam kategori matahari tunggal. Artinya matahari tunggal itu paslon yang dapat diprediksi dia yang akan memenangkan pemilu. Muhail, Banjar TV.